Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah komputer dasar sipil, yang mana ini adalah masih di materi kedua dengan pokok bahasan mengenal fungsi-fungsi Office Word 2007 part kedua. Nah, di sini kenapa masih materi yang kedua? Karena ini kita masih membahas judul yang sama, tetapi untuk yang bagian keduanya atau part yang kedua. Dan ini merupakan pertemuan keempat kita untuk mata kuliah komputer dasar sipil. Oke, mari kita lihat slide selanjutnya. Membuat bullet and numbering. Di pertemuan sebelumnya saya sudah pernah menyinggung tentang bullet and numbering, tetapi tidak menjelaskan secara detail apa dan kegunaan dari bullet and numbering. Oke, langsung saja kita bahas di sini. Bullet and numbering bermanfaat dalam menunjukkan beberapa opsi atau pilihan sebagai keterangan pelengkap dalam paragraf. Jika teks pada paragraf tersebut akan diberikan beberapa poin pembahasan. Jika opsi atau keterangan ditampilkan bukan dalam bentuk urutan langkah, biasanya digunakan bullet. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih teks yang akan diberi bullet. Yang kedua, klik bullet pada ribbon home. Yang ketiga, klik bullet yang diinginkan. Adapun gambarnya sebagai berikut. Nah, ini dia gambarnya untuk memberikan bullet, gambar 2.12. Yang pertama ini, kita blok dulu yang mana kita ingin berikan bullet. Nah, setelah itu langkah kedua kita klik ini bullet dan kita langsung memilih bullet mana yang diinginkan. Adapun praktiknya sebagai berikut. Oke, sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana memberikan bullet dan nanti akan disusul dengan pemberian numberingnya. Nah, ini dia contohnya. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, ketika kalian ingin mengetahui apakah di sini menggunakan bullet atau numbering, kita tinggal klik seperti ini. Nah, kalau hitam seperti ini berarti dia menggunakan bullet and numbering, tidak seperti langsung ini satu titik terus ketik. Nah, ini kan berbeda. Ini, nah, berarti kalau seperti ini dia tidak menggunakan bullet and numbering. Nah, ini berbeda. Oke, saya Ctrl Z dulu. Oke, nah ini kita hapus dulu. Numberingnya kita hapus dulu. Nah, kita ganti nanti dengan bullet. Jadi ini kita blok dulu. Terus kita ambil tanda panah yang di sini untuk memilih bullet mana yang diinginkan. Seandainya kita ambil yang ini. Nah, seperti yang minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya, ini kita buat menjadi rata kiri. Jadi kita mengambil yang ini, kita ambil indent, decrease indent. Nah, jadi ini dia model atau cara pemberian bullet untuk di laporan kita. Nah, oke, coba kita lihat di slide selanjutnya untuk numbering. Nah, oke, selanjutnya. Bila opsi atau keterangan secara detail ingin ditampilkan dalam bentuk urutan langkah atau urutan kejadian, biasanya digunakan numbering atau penomoran. Numbering bisa berupa angka maupun huruf. Nah, angkanya 1, 2, 3, hurufnya A, B, C, apakah huruf besar ataupun huruf kecil. Langkah-langkah pemberian numbering adalah hampir sama dengan pemberian bullet. Pada ribbon home, klik numbering. Kalau tadi bullet yang diklik, sekarang numbering. Adapun caranya sebagai berikut. Oke, saya akan mempraktikkan cara pembuatan numbering. Meskipun sangat mirip sama dengan pembuatan bullet, tapi saya akan memberikan contohnya juga. Ini kita hapus dulu. Nah, jadi pertama sama seperti bullet, kita blok dulu yang mana kita inginkan untuk diberikan numbering. Setelah itu, kita klik yang tanda panah ke bawah, kita pilih modelnya
yang mau seperti apa. Ini bisa define new number format. Nah, ini bisa angka, angka Romawi kecil, ABC, huruf ABC yang besar dan yang kecil, dan lain-lain sebagainya. Ini banyak jenisnya. Nah, anggaplah kita ambil yang angka seperti ini saja. Oke, kita klik yang ini. Nah, selanjutnya kita buat pindah di sebelah kiri, decrease indent. Nah, jadi ini dia langkah-langkah pemberian bullet and numbering. Nah, saya rasa cukup mudah untuk dilakukan di laporan kalian nantinya. Oke, mari kita lihat penjelasan dari materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian J, mengganti kata. Fasilitas ini sangat membantu dalam melakukan editing teks. Pengguna bisa secara otomatis mencari serta merubah atau mengedit teks yang diinginkan. Untuk merubah atau mengganti seluruh teks yang diinginkan digunakan fasilitas replace. Langkah-langkah mengganti teks adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik replace pada ribbon home. Yang kedua, pilih replace pada kotak dialog find and replace, temukan dan ganti. Yang ketiga, tulis teks yang akan diganti pada find what, apa yang mau didapatkan. Yang keempat, tulis teks pengganti pada replace with. Dan yang terakhir, klik replace. Bila teks pada seluruh lembar kerja ingin diganti, maka klik replace all. Adapun gambarnya sebagai berikut. Nah, ini dia gambar 2.13 mengganti teks. Nah, yang pertama, ambil di sini, kita klik ini, masih di tab home, replace. Selanjutnya, kita replace apa yang ingin kita ganti. Kita ingin merubah kata kolaka, umpamanya kata kolaka. Nah, kata kolaka. Selanjutnya, yang keempat, kita mau mengganti dengan kata apa? Kita mau rubah kata kolaka menjadi huruf besar semua. Jadi awalnya cuma huruf K-nya yang saja yang besar. Setelah itu kita rubah menjadi huruf besar semua untuk kata kolaka. Nah, ketika kita ingin ganti satu persatu, kita hanya klik replace. Terus selanjutnya replace lagi kalau cuma satu atau dua. Kalaupun ingin merubah semua kata kolaka yang ada di dokumen, kita klik replace all. Adapun praktiknya sebagai berikut. Oke, saya akan mempraktikkan cara mengganti kata yang ingin kita ganti. Oke, pertama masih di tab home, kita klik ini replace. Nah, ini find what, replace. Apa yang mau diganti? Ini kolaka. Ini kolaka ini hanya huruf K-nya saja yang besar. Kita mau ganti dengan kolaka huruf besar semua. Nah, di dokumen ini banyak sekali kata kolaka. Nah, sini banyak sekali. Contohnya ini kota kolaka ini. Nah, ini kota kolaka. Nanti kolakanya kita akan rubah menjadi huruf besar. Contohnya kalau satu-satu, kita ambil replace saja. Nah, yang ini kolaka. Kita ganti replace. Nah, berubah dia menjadi huruf besar semua. Nah, yes. Selanjutnya, nah ketika kita ingin merubah yang ini juga, ya sudah kita klik lagi replace. Nah, yang di atas tadi, nah berarti sudah dua kata kolaka yang berubah. Nah, kalau kita hanya berhenti di sini, ya sudah, kita langsung close saja. Tapi ketika semua kata kolaka yang hanya huruf K-nya saja yang besar, kita ingin rubah menjadi huruf besar semua, maka kita tinggal klik replace all. Nah, di sini banyak sekali yang berubah. Oke, ada 14 yang diganti. Oke, setelah itu close. Nah, mari kita lihat. Jadi, kata kolaka ini 1,
2, 3, 4. Nah, jadi banyak sekali kata kolaka yang berubah. Yang awalnya hanya huruf K di depannya saja yang besar, menjadi huruf besar semua. Oke, begitu dia. Atau begitulah cara untuk merubah kata yang ingin kita rubah karena mungkin tidak sesuai dengan format penulisan dan kita ingin merubahnya sehingga sesuai dengan format penulisan. Nah, kalau ini format penulisannya ini yang huruf K-nya saja yang besar. Jadi ini semuanya tidak perlu menjadi huruf besar semua. Oke, saya Ctrl Z saja supaya merubah semuanya. Seperti sedia kala. Oke, begitu dia cara untuk merubah kata, cukup mudah dan bisa kalian praktekkan sendiri tanpa kesusahan. Selanjutnya, mari kita lihat materi selanjutnya. Oke, selanjutnya bagian K, membuat rumus. Fasilitas equation atau rumus dalam Microsoft Word 2007 memberikan kemudahan bagi penggunanya bila ingin membuat rumus matematika, statistik, maupun rumus-rumus ilmiah lainnya. Langkah-langkah membuat rumus matematika tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik ribbon Insert. Selanjutnya, klik Equation, pilih New Equation. Lalu yang ketiga, klik rumus yang akan dipilih. Selanjutnya, tuliskan rumus pada bidang penulisan rumus. Adapun gambarnya sebagai berikut. Nah, ini dia gambar 2.14 membuat rumus. Yang pertama, di insert, lalu kita pilih ini, equation. Nah, ada dua, kita klik yang bagian atas, atau kita klik yang di bagian bawah. Nah, ada dua caranya. Nanti kita akan praktekannya. Lalu nanti setelah itu kita pilih equation mana yang ingin diambil. Atau bisa nanti di insert new question. Bukan question itu pertanyaan, tapi equation. Nah, oke, adapun prakteknya sebagai berikut. Nah, oke, mari kita lakukan prakteknya bagaimana cara membuat equation. Saya pilih bagian bawah saja. Oke, di sini halaman yang kosong. Nah, pertama kita masuk ke insert. Setelah itu pilih ini, bisa yang sini. Nah, kalau kita pilih yang saya Ctrl Z dulu. Kalau kita pilih yang bagian atas, nah, maka langsung muncul seperti ini. Dan kita tinggal mengetik rumus apa yang kita mau tulis. Seumpama mungkin yang simpel-simpel saja, kita ketik A sama dengan B per C. Atau A sama dengan B kali C. A bisa kita ketik di keyboard saja sama dengan B dikali. Kalau kali kita bisa pilih ini. Ya, ini banyak pilihan di sini. Kita ambil saja ini. Kali spasi C. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau buat yang lebih lengkap lagi, bisa ambil yang masih di insert, terus equation, tanda panah. Nah, maka pilihannya akan banyak. Contohnya kalau yang kita pilih yang A. Nah, sini kita mau rubah. Nah, A sama dengan sumpama. Sini kita rubah jadi huruf B. B. Nah, ini lagi kita rubah lagi jadi R pangkat 2, R-nya itu kita rubah jadi C. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, berarti A sama dengan BC pangkat 2. Nah, tadi rumus pertamanya itu seperti ini. Nah, kita bisa rubah sendiri. Kita klik rumus apa yang kita ingin masukkan. Nah, kita juga bisa mengambil di sini, di desainnya lagi. Kalau ingin kita edit, ketika ingin mengedit, maka ambil di sini, desain. Tapi kita masuk dulu di rumus mana yang ingin diedit.
Setelah itu ambil desain. Kita bisa rubah di sini. Seumpama ini kita mau rubah lagi. A sama dengan B per C. Kita delete dulu ini. Kita pilih yang ini. X per Y. Nah, modelnya bagaimana? Nah, bisa dipilih. Contohnya kalau saya ambil yang ini. A sama dengan, kita masuk di kotak kecil ini. B per C. Nah, itu dia. Bisa seperti itu. Atau nanti bisa mau ditambahkan lagi yang ini. Namun modelnya seperti bagaimana? Ambil saja kalau yang contohnya ini. Nah, akar D, anggaplah D. Ketika ingin membuat pangkat, seumpama D pangkat 2, berarti kita pilih lagi yang lain. Kita ambil ini, E pangkat X. Nah, berarti kita ambil di sini D pangkat 2. Nah, jadi pilihannya sudah ada semua di sini. Mau model bagaimana? Silahkan dipilih sesuai dengan rumus yang ingin ditulis. Nah, oke. Untuk selanjutnya sebenarnya ada langkah lain lagi. Nah, di sini kalian bisa masuk masih di insert. Nah, pilih di ini objek. Pilih objek, tanda panah bawah. Pilih objek lagi. Lalu pilih namanya Microsoft Equation 3.0. Setelah itu oke. Nah, ini dia modelnya seumpama kayak tadi. A sama dengan B kali C. A. Nah, ini dia kalau mau spasi itu kita klik di keyboard kita kontrol terus spasi, kontrol spasi. Nah, maka akan muncul spasinya. Sama dengan kontrol spasi B dikali, yang kita pilih juga di sini banyak sekali. Nah, sini ada kecil, besar sama dengan, ini juga ada. Ini kalau tanda-tanda vektor, skalar ini ada di sini. Nah, kalau untuk tambah, kurang, kali kita bisa pilih di sini. Nah, ini kali C. Nah, modelnya seperti itu. Kalau juga ingin membuat kayak model yang di atas ini, bisa. Jadi A sama dengan, nah ini ada juga. Nah, B per C. Nah, dikali akar, ini dia. Akar, kita pilih akar. Nah, ini ada pangkatnya. Berarti kita ambil yang ini lagi. Nah, ini dia. Nah, berarti kita pilih, tunggu dulu. Kita klik dulu, langsung D. D pangkat 2. Nah, itu kita klik, kita mau cari pangkatnya, kita pilih mana, mau yang atas, bawah, atas, bawah. Nah, ini kita klik 2. Nah, jadi modelnya sama kayak rumus yang di atas. A sama dengan B per C akar D pangkat 2. Nah, di sini juga A sama dengan B per C kali akar D2. Rumus yang sama, tetapi cara pengerjaannya berbeda. Jadi tergantung kalian ingin mau yang langkah pertama atau langkah kedua. Oke, saya rasa ini cukup mudah dan bisa kalian praktekkan sendiri. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, yang selanjutnya membuat tabel. Tabel seringkali disisipkan dalam penulisan artikel ilmiah, buku teks, ataupun artikel lainnya sebagai alat bantu dalam memberikan informasi yang rinci tetapi ringkas penyajiannya. Langkah-langkah membuat tabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik insert pada ribbon home, klik table, kemudian klik insert table.
Yang ketiga, tentukan jumlah baris dan kolom yang diinginkan. Lalu yang terakhir, klik OK. Adapun gambarnya sebagai berikut. Nah, ini dia cara membuat tabel. Di insert, nah ini yang pertama. Setelah itu klik tabel. Nah, ini kita langsung insert tabel. Nah, ketika di insert tabel, kita bisa nanti menuliskan mau berapa kolom dan juga berapa baris, berapa kolom dan berapa row. Kolom yang vertikal, sementara row atau baris yang horizontal. Atau kita bisa langsung di sini saja. Seumpama 3 kolom 2 baris, kita langsung gerakan kursor dari sini sampai sini. Nah, itu sudah jadi 3 kolom 2 baris. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat cara pembuatannya. Nah, oke, mari kita mempraktekkan bagaimana cara membuat tabel. Nah, ini kita masuk di insert, lalu klik tabel. Nah, seperti yang saya bilang, kita bisa langsung memilih mau berapa baris, berapa kolom. Nah, kalau model seperti ini berarti dia 6 kolom, 4 baris. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kolom. 1, 2, 3, 4. 4 baris. Atau yang seperti ini. Seperti yang ada di teori tadi. Insert tabel. Sini. Kita bisa menuliskan berapa kolom yang kita inginkan, apakah 5 atau 6. Kita bisa klik langsung di sini, atau bisa juga langsung diganti di sini berapa. Anggaplah kolomnya 6, dan juga row-nya atau barisnya itu 4. Setelah itu oke. Maka akan muncul tabelnya dan mirip dengan tabel yang sebelumnya di atas. Nah, ini dia. Oke, nah ketika kalian ingin menggabungkan dari tabel 1 dan tabel selanjutnya, itu kita blok dulu. Nah, kolom mana, baris mana yang ingin kita satukan menjadi satu baris saja. Setelah kita blok seperti ini, kita klik kanan, bisa diklik kanan di sini, lalu kita pilih merge cell, dalam artian penggabungan selnya. Nah, maka akan berubah. Tadinya ada 6 kolom, tapi semua menyatu menjadi satu baris saja. Nah, itu dia. Oke, saya rasa kalau untuk kolom ini tidak terlalu susah, tidak susah, bahkan mudah. Dan nantinya pastinya kalian bisa lakukan sendiri tanpa ada kesulitan yang berarti. Oke, mari kita lihat materi selanjutnya. Oke, selanjutnya bagian M, menyisipkan gambar. Microsoft Word 2007 memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam menyisipkan gambar ke dalam dokumen yang telah dibuat yang dimaksudkan untuk memberikan ilustrasi dokumen yang dibuat. Langkah-langkah untuk menyisipkan gambar adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik ribbon insert, lalu klik picture. Nah, setelah itu langkah terakhir, pilih gambar yang kita inginkan. Setelah itu, lalu klik insert. Adapun gambarnya sebagai berikut. Nah, ini dia gambarnya untuk menyisipkan gambar 2.17. Masih di insert, setelah itu kita klik picture. Nah, setelah itu kita pilih gambar-gambar mana yang ingin kita masukkan ke dalam dokumen kita. Setelah ada yang ingin sudah cocok, yang mana kita inginkan, kita klik. Seumpama ini, klik, lalu klik insert. Adapun praktiknya sebagai berikut. Oke, saya akan mempraktikkan cara untuk memasukkan atau menyisipkan gambar di dokumen kita.
Ini masuk di insert. Setelah itu klik picture. Maka akan muncul gambar-gambar yang kita inginkan. Kita masukkan. Nah, ketika nanti muncul bukan gambar yang kita inginkan, maka kalian bisa pilih di lokasi mana kalian menyimpan gambar-gambar tersebut. Apakah di dokumen, download, C, D, ataupun E. Nanti tinggal dicari. Nah, lalu ketika sudah didapat, seperti ini, saya coba-coba masukkan ini. Gambar yang ini. Insert. Nah, ini dia gambarnya. Nah, supaya ini gampang kita gerakan ke sana kemari, kita pilih yang ini, text wrapping. Kita buat menjadi dia behind text. Nah, ketika dia sudah menjadi behind text, ini mudah kita geser ke bawah, ke kanan, ke kiri. Nah, itu sudah menjadi mudah dibandingkan yang sebelumnya. Nah, ketika juga kalian ingin memangkas dari foto ini atau mengcrop, nah, tinggal ambil ini masih di menu format ini, dia langsung ke menu format, ambil ini crop. Saya ingin memotong di bawah ini. Nah, tinggal begini, maka otomatis dia akan terpotong. Nah, perlu diperhatikan juga ketika kalian ingin memperkecil daripada gambar ini. Kalian harus mengklik di ujungnya ini. Klik tahan, lalu dikecilkan. Seperti itu. Jangan kalian ingin mengecilkannya, tetapi caranya seperti ini. Ini pakai ini, dan juga pakai ini. Nah, jadi nanti gambarnya sudah tidak sesuai dengan awalnya. Jadi ada yang lonjong, ada yang gepeng. Jadi modelnya seperti itu. Jadi kalian ketika ingin mengecilkan gambarnya, ambil yang di ujung, lalu tarik. Entah itu diperkecil atau diperbesar. Intinya kita klik tahan lalu ditarik di bagian sudut-sudutnya. Bawah, atas kanan, atas kiri, ataupun bawah kiri. Nah, oke, saya rasa itu dia cara untuk memasukkan gambar ke dalam dokumen kita. Dan juga saya rasa langkahnya tidak susah. Jadi kalian bisa melakukan hal tersebut dengan mudah. Oke, selanjutnya mari kita lihat slide berikutnya. Oh, ternyata sudah slide terima kasih. Oke, saya rasa cukup sekian dulu pembahasan kita untuk mata kuliah Komputer Dasar Sipil untuk materi kedua dengan pokok bahasan mengenal fungsi-fungsi Office Word 2007 part 2. Nah, yang mana ini adalah part terakhir atau bagian terakhir untuk pokok bahasan mengenal fungsi-fungsi Office Word 2007. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi tentang Microsoft Excel. Tapi sebelum itu ada yang namanya Q&A atau question and answer. Itu pertanyaan dari kalian dan saya akan menjawabnya. Dan itu merupakan pembahasan untuk materi selanjutnya. Oke, saya rasa cukup sekian saja yang bisa saya bagikan di pertemuan keempat ini. Mudah-mudahan bisa berguna buat kalian semua, terlebih lagi buat saya pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.